Selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Ini sekarang ada video kedua yang kita ngebahas unit mesin gun yang ada di display toko ya. Dan ternyata itu dijual, bukan sekedar display. Jadi teman-teman kalau mau beli unit mesin gunnya silahkan tanya-tanya dulu aja. Itu gimana cara belinya, ya kan? Dan ini yang gue pegang adalah peluru dari airsoft gun teman-teman. Jadi jangan sampai salah. Airsoft gun itu pelurunya dari bahan plastik seperti ini. Tuh. BB namanya ball bullet, disebutnya BB. Anak-anak airsoft ngomongnya BB. Jadi bukan yang besi, bukan yang gotri. Itu buat air gun. Jadi itu yang tidak diperkenankan untuk dimainkan kegiatan olahraga, teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jangan salah. Silakan kalau teman-teman mau bertanya dulu ke toko, silakan datang ataupun telepon. Cara memilikinya gimana? Karena memiliki unit airsoft gun itu juga ada syarat-syarat pemilikannya, seperti lu harus melengkapi KK, terus SKCK, KTP, KTA Club. Jadi teman-teman tuh harus menyertakan KTA Club di mana teman-teman bernaung. Gitu teman-teman. Jadi emang olahraga ini harus ada di naungan suatu tim airsoft gun yang ada dalam suatu organisasi olahraga menembak seperti ABU, Purgasi, FAI, dan INASOK gitu. Dimana itu ada berujung di bawah dari Kormi teman-teman ya. Jadi tidak bisa sembarangan teman-teman memiliki unit ini. Kalau teman-teman mau tanya-tanya dulu di sini juga bisa langsung kan terangkan ya. Harus kemana-mananya dulu baru bisa memiliki unit ini gitu. Karena di unit ini juga ada semacam kalau kita beli motor tuh, ada rangka motor kan di motornya, di kendaraannya. Nah di unit ini juga ada, nanti di body unitnya itu ada rangkanya tuh. Dimana kalau gampangnya bahasanya misalnya kalian beli dapat rangka unitnya atau rangka airsoft gunnya misalnya 003. Nah 003 adalah data diri kepemilikan diri kita yang ada di pihak-pihak terkait. Jadi kalau teman-teman menyalahgunakan itu, langsung ketahuan siapa yang memiliki unit ini. Gitu teman-teman. Itu bukan hal yang sulit kalau teman-teman yang punya punya keinginan besar untuk bisa berolahraga di airsoft gun, tentunya itu akan mudah kalian ikuti sehingga lebih untuk kenyamanan kita saat bermain gitu. Jadi teman-teman silakan lihat video-video kita di mana teman-teman airsoft gun itu bisa bermain kemana aja ketika ada undangan, bahkan di luar Jawa, Pulau Jawa, bisa ke Bali, ke Kalimantan itu mudah karena memang sudah dilegalkan oleh komunitas airsoft gun dengan syarat-syarat yang tadi gue bilang di atas, gitu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman nggak ikut tim, nggak ikut organisasi airsoft gun, ketika udah punya, paling kan bingung nih nembak-nembak di rumah, setelah bingung mau ngapain lagi, ntar ujung-ujungnya lo bawa-bawa ada tuh. Ya kan? Jadi airsoft gun itu hanya boleh keluar rumah ketika lu emang pertama lu mau datang ke toko untuk servis, ya kan? Atau lu harus bawa ketika lu ingin bermain ke tempat bermain airsoft gun, ya kan? Jangan lupa surat-surat kepemilikannya dibawa juga. Amit-amit kalau suatu saat ada razia di jalan, lu bisa menunjukkan surat-suratnya, lu bisa menunjukkan KTA klub lu, itu insya Allah akan aman-aman aja gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke unit kedua, yaitu ini dia unit yang dipakai sama John Rambo ya. Lu bayangin ya, John Rambo di film itu bisa mengangkat unit itu dengan tangan satu. Kita lihat kenyataannya apakah itu bisa diangkat dengan satu? Bisa aja, tapi kalau buat nembak itu susah. Ya kan? Di sini juga pernah gue lihat film unit ini di film Platoon, ya kan? Emang era-era perang Vietnam banyak menggunakan unit ini sebagai unit serbu, unit backup lah ya. Karena bisa melontarkan banyak peluru sehingga bisa membackup teman-temannya. Ataupun menakut-nakuti atau menghambat pergerakan lawan. Ini dia unitnya. Waduh. Ini berat banget teman-teman. Ini gila ya. Lihat, besi semua. Berat banget. Ini bisa mungkin 7 sampai 10 kilo. Tuh.
buat temen-temen fitness ini cocok banget. Tapi kayaknya kalau buat main sekarang dengan anak-anak sekarang ya, dengan orang-orang sekarang ada di muka bumi buat main airsoft gun dengan berat seperti ini kayaknya udah mungkin nggak ada ataupun jarang ya. Karena itu terbuat dari besi semua, pabrikan Inokatsu. Pabrikan Inokatsu adalah pabrikan yang membuat gua pabrikan yang cukup terkenal pada zamannya. Itu sekitar tahun 2000-an ya, ketika awal-awal airsoft gun muncul. Inokatsu adalah salah satu pabrikan airsoft yang cukup detail dari segi pembuatan bahannya, dari segi finishingnya, engravingnya, itu semua dibuat secara detail. Makanya harganya lebih mahal dibanding produsen unit airsoft gun lainnya. Dia sangat mirip banget. Mungkin bisa dibilang 1:1 dengan unit aslinya. Begitu juga dengan ini. Kalau di video sebelumnya, silakan teman-teman cari juga yang gue ngebahas unit MK43 dari Stars. Itu ada bahan-bahan yang memang terbuat dari bahan polimer ya. Ya kan? Mungkin untuk lebih memberikan keringanan pada saat dibuat main. Kalau sekarang ini unit ini dibawa main, lu jago banget dah. Lu bahkan membuat orang-orang satu lapangan terkesima ketika lu bawa unit ini di lapangan. Karena nggak akan ada, gue pastikan lu cuma satu-satunya orang yang bawa unit ini ketika lu bermain skirmish. Keren banget. Mari kita lihat secara dekat. Oke teman-teman, kita dari depan dulu ya, seperti biasa. Ini real metal. Tuh, diketok aja nggak ada bunyi kopong-kopongnya, padat semua. Outer barrelnya sampai ke depan, flashernya juga ini semua metal teman-teman. Pisir depannya metal. Dan untuk bipodnya ini juga model seperti ini, lebih kokoh daripada yang tadi kita review sebelumnya. Mekanisme sama, ini dipencet. Tuh. Pencet. Lalu untuk melipatnya ini juga sama, ditarik. Lihat. Tekuk. Tarik lagi. Hati-hati kejepit tangannya karena ini besi semua, bisa melukai ya kalau selalu kejepit. Oke. Masuk ke bagian handguard bawah nih, bagian sini. Handguard bawahnya ini terbuat dari bahan, ini adalah beberapa part kecil yang terbuat dari bahan polimer. Salah satunya handguard bawah ini dibuat polimer. Atasnya ini besi. Ini besi. Lalu carry handle-nya ini benar-benar besi. Ya, besi padat. Sama untuk bagian tentengannya itu terbuat dari bahan apa sih namanya yang empuk lah, empuk namanya ini. Seperti kalep lah. Ini kalau kita angkat, tuh, lihat, bisa kita angkat. Ini aja berat banget yang satu. Oke, di sini ada iron sight-nya juga bisa kita folding dan bisa kita naik turunkan untuk mengepasin antara pisir belakang dan pisir depan. Ya. Oke, ini unitnya bisa kita take down jadi dua. Ini dengan kita ngebuka ini bagian outer barrel dari sini sampai sini kita buka, pisahkan dengan bagian popor ke belakang. Jadi pada saat kita membawanya itu bisa kepisah, teman-teman. Dalam satu tas gun bag biasa ya. Gitu. Nah, di sini kita lihat markingnya ngeril banget tuh. Ini tuh kayak bukan di sablon tapi lebih di graving. Dia bisa emboss gitu dalam. Oke. Lalu di bagian sini ada namanya charging handle atau kokangan Maya. Tuh, ini ada pegasnya. Kalau MK3 punya ANK itu nggak ada pegas, jadi kita tarik ini dia nggak balik. Kalau ini kita lepas balik seperti kayak aslinya lah. Gitu. Bunyinya bunyi besi banget. Karena semuanya ini besi bertemu besi. Ya. Oke. Lalu bagian uppernya nih itu terbuat dari bahan besi juga. Ini juga terbuat dari bahan polimer. Ini penguncinya nih. Kita buka. Nah, di sini adalah tempat kita naruh baterai. Tuh ya. Ini masih model Tamiya, model lama ya. Baterainya bisa model yang panjang ini teman-teman. Tuh, yang model pipih gini ya. Tuh.
atau yang model pecah 3, ya pokoknya disesuaikan aja pada saat beli baterai bisa naruh di daerah atau storage seperti ini. Ini dummy pelurunya juga nggak main-main. Tuh, tadi dummy dari model MK43-nya Stars itu plastik, ini besi. Lihat, warnanya aja mirip banget teman-teman, mirip banget. Materi ya? Nih, mirip banget. Oke. Tuh. Oke, lalu di sini ada wiring kabel untuk masuk ke dalam box magazine di mana kita bisa naruh BB. Ini udah apa namanya tutupnya nih. Tuh. Nah, ini wiring masuk sini. Nah, ini adalah storage buat masukin BB-nya. Naruh BB-nya di sini nih. Tuh, masukin di sini nih. Lagi, langsung kita bisa mainin. Nah, ini bisa taruh aja nih. Ini letaknya seperti ini. Masuk ke setengahnya lah, tutup. Dan dia nggak jatuh. Perhatian ya teman-teman, meski ini dummy, sangat mirip sekali, jangan pernah ini dibawa-bawa. Lu bawa keluar nih, misalnya pengen so-soan main, iseng-iseng, nakut-nakutin orang, ini lu lepas, lu bawa-bawa dengan alih-alih lu punya senjata asli ataupun nggak boleh ya. Kalau lu ketahuan sampai ketahuan lu bawa-bawa ginian dengan alih-alih pamer ataupun nakut-nakutin orang, sanksinya berat banget. Jadi perlakukanlah mainan airsoft gun itu sebagai layaknya mainan, bukan sebagai alat untuk pamer, apalagi nakut-nakutin teman-teman. Itu sangat dilarang banget sama kita sebagai pecinta olahraga menembak, apalagi menggunakan dummy airsoft gun. Itu taruh aja. Kunci. Nah, bagian belakang ini kita ada buat kaitkan sling di bagian sini. Untuk bagian depannya ada di bagian ini teman-teman. Wah, ini dia. Wih, nih. Karena ini cukup berat, jadi kalau teman-teman mau bawa unit ini pun perhatikan kalian harus membeli sling yang juga bahannya tebal dan pengaitnya di besinya juga cukup kuat ya. Takutnya kalau itunya lemah malah kalah sama besi ini. Kaitannya malah terjatuh, bisa rusak unitnya. Gitu teman ya. Oke, pada bagian belakangnya lagi sama seperti yang lain juga ada si ini. Soldier rest. Jadi kalau kita angkat fungsinya adalah nih, gue aja kewalahan ya untuk lipet-lipet gini doang. Jadi kalau ini udah nggak bisa buat aiming teman-teman. Pasti kita kalau main pun akan begini. Sama kayak di film Rambo, dia kan nggak pernah aiming. Aiming itu seperti ini ya. Nggak bisa buat begini. Terlalu berat. Mending pasti akan mainnya seperti ini. Gaya bermainnya ya. Dan tadi ini fungsinya adalah buat shoulder rest kalau emang lu perlu buat aiming ini. Berat banget. Nih, tadi gue bilang, gue ngomongnya ngos-ngosan bisa sampai 10 kilo. Saran gue, buat teman-teman yang gila banget sama airsoft, ini cakep banget kalau buat koleksi ya teman-teman. Dan pasti dipastikan lu adalah orang yang sangat beruntung ketika lu punya unit ini di rumah. Karena ada rare banget dari produk Inakatsu, bahannya memang dari besi, hampir semua terbuat dari besi. Hanya pada bagian ini nih, handguard dan pistol grip ini
terbuat dari bahan polimer, sisanya besi semua. Oke teman-teman, segitu aja. Gue nggak bisa ngetes nembak juga, karena memang baterai yang ada di toko itu powernya nggak sebesar untuk menunjang atau mensupport unit dengan kapasitas tenaga yang sebesar ini teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.